Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kita semua kenal ayat kursi, ayat yang sering kita dengar, kita baca, bahkan mungkin sudah kita hafal sejak kecil. Ayat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari zikir harian kita. Tapi pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan merenungkan, mengapa ayat kursi ini begitu istimewa? Mengapa disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi di balik ayat kursi. Kita akan melihat bahwa ayat ini bukan sekadar ayat biasa, melainkan penuh dengan keajaiban dan hikmah mendalam yang mungkin jarang sekali kita tahu. Pertama, sebagai pelindung dari gangguan setan dan jin. Ini yang paling terkenal. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Bahkan ada kisah nyata bagaimana Abu Hurairah diajari oleh setan itu sendiri tentang keutamaan ayat kursi sebagai penjaga, lalu sebagai kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Masya Allah. Terus, sebagai benteng dari kejahatan, membaca ayat kursi saat keluar rumah, saat dalam perjalanan, atau saat merasa khawatir, insya Allah akan menjadi benteng pelindung dari segala kejahatan yang tidak kita duga. Luar biasa kan? Tapi ini baru permulaan. Keajaiban sesungguhnya ada pada makna setiap kata dalam ayat ini. Sekarang mari kita bedah ayat kursi, frasa demi frasa. Disinilah rahasia keagungannya terkuak, menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allahu la ilaha illa huwal. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah pondasi tauhid, mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Dialah satu-satunya zat yang berhak mengatur hidup kita, tempat kita bergantung, dan tempat kita kembali. Ini adalah pengakuan mutlak akan keesaannya. Kedua, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu artinya zat yang hidup sempurna, tidak pernah mati, tidak berawal dan tidak berakhir. Al-Qayyum artinya zat yang mandiri, tidak butuh siapapun, dan justru mengatur serta mengurus segala kebutuhan makhluknya tanpa henti. Bayangkan, seluruh alam semesta, miliaran galaksi, diatur olehnya tanpa lelah. Ketiga, la ta'khudzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini adalah puncak kesempurnaan sifat Allah. Manusia butuh istirahat, tapi Allah tidak. Ini menunjukkan kesempurnaan penjagaannya, kesempurnaan kekuasaannya. Bagaimana mungkin kita cemas jika zat yang mengatur segalanya itu tidak pernah lengah sedetik pun? Kesempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini menegaskan kepemilikan mutlak Allah atas seluruh alam semesta dan seisinya. Kita hanyalah hamba, Dialah raja dari segala raja. Ini menumbuhkan rasa syukur sekaligus kerendahan hati. Kelima, manjal laji yasifa'u indahu illa bi'izni. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ayat ini mengingatkan kita untuk hanya memohon dan berharap kepada Allah. Bahkan para nabi dan malaikat pun tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Ini menguatkan keyakinan kita hanya kepada Allah. Keenam, yaklamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah yang tidak terbatas. Dia tahu masa lalu kita, masa kini, dan masa depan kita. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Ini membuat kita selalu merasa diawasi dan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Ketujuh, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati ilmu manusia. Betapapun pintarnya kita, ilmu kita hanya setetes di lautan ilmu Allah. Ini menjaga kita dari kesombongan dan mendorong untuk terus belajar. Kedelapan,
Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ini adalah puncak keagungan. Kursi Allah itu begitu luas, melebihi langit dan bumi. Ini bukan kursi fisik seperti bayangan kita, tapi gambaran tentang keagungan, kekuasaan, dan keluasan ciptaan Allah yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Subhanallah. Kesembilan, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Meskipun kursinya begitu luas dan dia mengurus segalanya, Allah tidak pernah merasa berat atau lelah. Ini menegaskan kesempurnaan kuasanya dalam menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya. Kesepuluh, wa huwal aliyul azhim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Penutup yang sempurna menguatkan kembali bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, tak terjangkau oleh pikiran, dan maha agung dalam segala sifat dan perbuatannya. Bayangkan, dalam satu ayat pendek ini, terkandung begitu banyak pelajaran tentang tauhid, keesaan, kekuasaan, ilmu, dan kebesaran Allah. Inilah keajaiban ayat kursi yang sesungguhnya. Mungkin kita sering mendengar kisah bagaimana ayat kursi menjadi sebagai pelindung. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditugaskan menjaga harta zakat di malam hari. Datanglah seorang pencuri yang mengaku miskin. Setelah dilepaskan, ia datang lagi. Hingga ketiga kalinya, pencuri itu berjanji tidak akan kembali jika Abu Hurairah mau diajari amalan. Amalan itu adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Niscaya Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya, dan setan tidak akan mendekat sampai pagi. Dan Rasulullah SAW membenarkan bahwa pencuri itu adalah setan. Kisah ini menunjukkan betapa dahsyatnya efek ayat kursi sebagai perisai. Bukan hanya dari gangguan jin atau setan, tapi juga dari kecemasan, ketakutan, dan segala bentuk keburukan yang mungkin menimpa kita. Lalu, bagaimana kita mengamalkan keajaiban ini dalam hidup kita sehari-hari? Bacalah setiap selesai salat fardu. Jadikan ini kebiasaan rutin untuk meraih keutamaan surga. Bacalah sebelum tidur untuk perlindungan dari setan dan tidur yang lebih tenang. Bacalah saat keluar rumah sebagai perisai dari segala bahaya di perjalanan. Bacalah saat merasa cemas atau takut. Biarkan setiap makna ayat ini menenangkan hati Anda, karena Anda tahu Allah Maha menguasai segalanya. Bacalah dengan penghayatan. Jangan sekadar membaca, tapi resapi setiap maknanya. Rasakan kebesaran Allah, kekuatannya, dan cintanya kepada kita. Dengan memahami rahasia di balik setiap frasanya, insya Allah kita akan merasakan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Sahabatku semua, sungguh luar biasa keagungan ayat kursi ini. Ia bukan sekadar deretan kata, tapi sebuah deklarasi tauhid yang paling sempurna, pengingat akan kebesaran Allah yang tak terbatas, dan sumber ketenangan serta perlindungan bagi kita semua. Sekarang, Anda sudah tahu keajaiban di balik ayat kursi yang jarang orang tahu. Mari kita amalkan, kita hayati, dan kita sebarkan ilmu ini kepada orang-orang terdekat kita. Bagaimana perasaan Anda setelah memahami makna ayat kursi lebih dalam? Atau pengalaman apa yang Anda miliki terkait ayat kursi? Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Subscribe channel ini untuk konten Islami inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman atau keluarga Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.